Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info, yang pastinya kita kembali hadir untuk berbagi resep enak dan mudah untuk sahabat semua. Oke, untuk resep yang akan kita share di kesempatan kali ini, kita mau share salah satu resep kue basah tradisional yang sobat semua pasti bakalan sangat-sangat menyukainya. Yang nama kuenya adalah kue putu mayang. Kue basah tradisional dengan cita rasa yang manis, gurih, legit, pokoknya enak sekali dan bisa membuat sobat semua ketagihan akan rasanya. Nah, jadi tanpa perlu basa-basi lagi, sekarang kita akan langsung saja mulai tutorialnya dan berikut bahan-bahannya. Oke, untuk membuat kue putu mayang ini, pertama kita akan membuat adonan putu mayangnya terlebih dahulu. Dan untuk bahannya antara lain 200 gram tepung beras, lalu kurang lebih 500 ml santan, dan terakhir 3/4 sampai 1 sendok teh garam. Selanjutnya kita tinggal mengaduknya supaya semua bahan adonan ini tercampur rata. Nah, kalau bahan adonannya sudah tercampur seperti ini, sekarang kita sisihkan dulu untuk sementara. Kemudian kita akan menyiapkan santan untuk putu mayangnya. Dan untuk kuah santannya ini kita menggunakan 1 bungkus santan instan kara kecil yang ukuran 65 ml, yang kita campur dengan air kira-kira 250 ml atau kurang lebih 1 gelas air. Atau kita juga bisa menggunakan santan dari kelapa segar kira-kira 300 ml. Oke, selanjutnya kita tambahkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Nah, jika sudah, kembali kita sisihkan dulu untuk sementara. Kemudian kita lanjut untuk menyiapkan bahan untuk saus gula merahnya. Dan untuk bahan-bahannya antara lain 1 gandu gula merah. Untuk beratnya kurang lebih ya mungkin ada 100 sampai 125 gram. Lalu gula pasir 1 atau 2 sendok makan. Karena jika menggunakan gula merah saja dia rasanya agak kurang manis. Kemudian untuk pewanginya kita menggunakan 1 lembar daun pandan. Dan terakhir kita tambahkan air kira-kira 200 sampai 250 ml. Oke, karena semua persiapannya sudah selesai, jadi sekarang kita akan mulai memasaknya. Oke, untuk yang pertama kita akan mulai dengan memanaskan adonan putu mayangnya terlebih dahulu. Dan cukup gunakan api yang tidak terlalu besar. Dan cara memasak adonan putu mayangnya adalah kita cukup mengaduk-aduknya saja secara terus-menerus. Karena adonan cair ini tak lama setelah mendidih, dia akan mengental dan menggumpal seperti yang sobat lihat ini. Dan lama-lama airnya dia akan menjadi surut dan menjadi gumpalan adonan seperti ini. Nah, selanjutnya sobat bisa mengecilkan api kompornya supaya tidak gosong. Dan kalau perlu kita juga bisa mengangkatnya dari atas kompor dan mengaduk-aduknya di bawah sampai adonannya terlihat agak lebih lembut seperti ini. Oke, ini adonannya sudah jadi, tinggal kita beri warna saja nanti. Dan selanjutnya kita akan membuat saus gula merahnya. Dan caranya cukuplah mudah, yaitu kita tinggal memanaskan saja sampai gula merahnya ini larut seluruhnya. Nah, kalau sudah larut seluruhnya seperti ini, gula merah cairnya ini kita saring supaya kita mendapatkan gula merah cair yang bersih. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan lagi ke dalam panci. Lalu kita bisa menambahkan garam kira-kira 1/4 sendok teh. Kemudian untuk sedikit mengentalkan cairan gula merahnya ini, di sini kita menggunakan 1 sendok makan tepung maizena yang kita campur dengan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Lalu tinggal kita tuang saja ke dalam gula merah cairnya. Kemudian kita aduk-aduk. Dan sekarang gula merah cairnya ini sudah jadi sedikit kental, maka artinya saus gula merahnya ini sudah jadi. Tapi kalau dirasa kurang kental, ya sobat tinggal tambahkan saja cairan pengentalnya sampai didapat kekentalan saus yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat saus santannya. Dan cukup gunakan api kecil hingga sedang. Tapi jangan lupa, seperti biasa, saat memanaskannya kita harus terus mengaduk-aduknya sampai mendidih supaya santannya tidak menjadi pecah.
Nah, apabila sudah mendidih seperti ini, sekarang kita hanya perlu mengentalkannya saja. Caranya sama seperti sebelumnya, sobat, cukup menggunakan 1 atau 2 sendok makan tepung maizena yang kita larutkan menggunakan air biasa. Kemudian tinggal kita tuang ke dalam santannya, menuangnya bisa secara bertahap sampai didapat kekentalan santan yang kita inginkan. Dan sekarang saus santannya ini sudah jadi, maka selanjutnya kita akan mewarnai dan mencetak bahan kue putu mayangnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan proses membuat adonan kue putu mayangnya ini. Jadi setelah adonannya tidak terlalu panas, sekarang kita uleni sebentar. Sobat mungkin mengira adonannya ini terlihat keras, padahal aslinya ini sangat empuk sekali. Setelah itu kita tambahkan tepung tapioka kira-kira sebanyak 50 gram supaya nanti putu mayangnya ini teksturnya jadi ada kenyal-kenyalnya. Nah, selanjutnya tinggal kita uleni saja sampai semua bahannya tercampur rata. Oke, jika sudah tercampur lembut seperti ini, sekarang kita bagi menjadi beberapa bagian tergantung berapa banyak warna adonan yang mau kita buat. Nah, karena kita membuat adonannya sedikit, maka adonannya ini kita bagi menjadi 3 bagian saja untuk 3 warna. Kalau kita sih pakai warna hijau, merah atau pink, dan juga putih polos. Dan tinggal kita uleni sampai warnanya tercampur rata. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti ini warnanya. Gimana, terlihat cantik sekali bukan? Selanjutnya tinggal kita mencetaknya saja. Dan untuk mencetak kue putu mayangnya, di sini kita menggunakan cetakan kue kering atau kue biskuit seperti ini, menggunakan mata cetakan bolong-bolong seperti ini. Caranya kita tinggal masukkan saja adonannya ke dalam cetakan presnya. Kemudian kita pasang mata cetakannya, kita tutup. Kemudian tinggal kita pompa saja alat presnya untuk mencetak kuenya seperti ini. Nah, gimana, mudah bukan? Selanjutnya kita tinggal mencetak saja semua bahan yang tadi sudah kita siapkan. Dan untuk alat cetakannya ini, sobat bisa membelinya di online shop seperti Tokopedia atau Shopee dan lain-lain. Dan harganya juga cukup murah, yaitu mulai dari 50 ribuan tergantung penjualnya. Dan mungkin setelah video ini nanti admin akan buatkan video review cetakannya. Nah, kalau kue putu mayangnya ada yang sudah jadi seperti ini, kita bisa langsung mengukusnya saja. Karena kan mengukusnya pasti bertahap, tidak bisa sekaligus. Dan untuk lamanya pengukusan, kita akan kukus selama 10 menitan. Ya, ini dia kue putu mayangnya sudah matang, kira-kira seperti inilah hasilnya. Gimana, cantik bukan? Jadi selanjutnya kita tinggal mengukus kue putu mayang yang tersisa sampai selesai. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu kue putu mayangnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Dan cara untuk menyajikannya tinggal kita siram saja menggunakan saus gula merah seperti ini, atau disajikan dengan siraman saus santan dan juga saus gula merahnya. Dan disajikan dalam keadaan dingin, dijamin rasanya bakalan jauh lebih enak lagi. Jadi ayo dicoba karena keluarga di rumah pasti suka dengan rasanya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu resep kita untuk kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Akhir kata, kami dari Dapur Sekolah Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.